Halo, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi singkat teori ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya Amatul, saya Isma, saya Ayu, dan saya Tanis. Enjoy! Konsep dasar ekonomi itu adalah konsep dasar ekonomi mencakup studi tentang bagaimana sumber daya lengkap dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia. Melibatkan analisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Masalah utama dalam perekonomian. Masalah utama ekonomi termasuk apa, bagaimana, dan untuk siapa produksi dilakukan. Terjadi karena sumber daya terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Interaksi penjual dan pembeli di pasar menciptakan keseimbangan melalui penyesuaian harga dan produksi berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal ini menciptakan harga dan jumlah yang diperdagangkan mencerminkan kondisi pasar secara keseluruhan. Keputusan pembelian sering dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi seperti harga barang, pendapatan individu, dan kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, kenaikan harga cenderung mengurangi daya beli, sementara pendapatan yang tinggi dapat mendorong konsumsi. Selain itu, situasi ekonomi global dan lokal juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian, seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh berbagai motivasi, termasuk kebutuhan fungsional, keinginan emosional, dan faktor psikologis. Faktor-faktor ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, keinginan, dan status sosial, serta dipengaruhi dari iklan, merek, dan pengalaman pribadi. Motivasi juga dapat berasal dari faktor ekonomi seperti penawaran khusus, diskon, atau pertimbangan nilai. Secara keseluruhan, keputusan pembelian seringkali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut. Proses produksi sangat dipengaruhi oleh keadaan pasar. Permintaan dan penawaran dalam pasar memainkan peran kunci dalam menentukan apa yang diproduksi, seberapa banyak, dan bagaimana. Beberapa cara keadaan pasar mempengaruhi proses produksi, melibatkan pertama, permintaan konsumen. Jika permintaan konsumen tinggi untuk suatu produk, produsen cenderung meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, harga bahan baku. Harga yang tinggi dapat mendorong produsen untuk mencari efisiensi atau alternatif bahan baku. Ketiga, persaingan. Tingkat persaingan pasar dapat memotivasi produsen untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau inovasi dalam produksi guna mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Keempat, teknologi dan inovasi. Perkembangan pasar dapat mendorong perubahan teknologi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengikuti tren pasar. Kelima, regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait lingkungan, pajak, atau peraturan keselamatan dapat mempengaruhi cara produsen melakukan produksi. Perusahaan dapat mengolah biaya mereka dengan berbagai strategi untuk tetap bersaing. Beberapa pendekatan umum termasuk: pertama, efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, distribusi, dan manajemen untuk mengurangi biaya operasional. Kedua, pengadaan sumber daya. Menyusun strategi pengadaan yang efisiensi untuk memperoleh bahan baku dan layanan dengan biaya terendah. Tiga, teknologi dan inovasi. Mengadopsi teknologi baru dan berinovasi untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan menciptakan efisiensi. Keempat, pengendalian persediaan. Mengolah persediaan yang baik untuk menghindari pemborosan dan meminimalkan biaya penyimpanan. 5. Negosiasi dengan pemasok. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan bernegosiasi untuk mendapatkan kondisi harga dan persyaratan yang lebih baik. Struktur pasar adalah bagaimana penjual dan pembeli berinteraksi. Ada beberapa jenis struktur pasar, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar persaingan sempurna, dan pasar oligopoli.
Selanjutnya adalah struktur pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan masyarakat, seperti pendapatan merata, ketimpangan pendapatan, pendapatan menengah, dan pendapatan tertinggi. Semua ini mempengaruhi operasi pasar dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output ekonomi suatu wilayah atau suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ini mencerminkan peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat memberikan beberapa manfaat, yaitu peningkatan lapangan kerja, peningkatan standar hidup masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang harus secara berkelanjutan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Bye.